Berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita bersyukur pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang kedua dengan topik pelajaran sejarah dari Musa. Dan pada saat ini kita akan membahas bersama-sama topik ini dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama dengan kami di studio. Ada Pendeta Tali Wongso. Ya. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, terima kasih. Lalu kemudian ada Pendeta Jacob. Apa kabar Pendeta? Kabar baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan Pendeta Widodo, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Dan saya percaya pembahasan kita pada saat ini dapat menolong kita semua untuk lebih memahami lagi apa yang sudah kita belajar tentang pelajaran yang kedua ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera mulaikan pembahasan kita pada saat ini. Dan kami meminta Pendeta Jacob untuk memimpin di dalam doa buka. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang telah menginspirasikan para penulis Alkitab melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami membutuhkan kuasa yang sama untuk dapat memahami akan firman Tuhan. Kuat kuasa Tuhan bagi kami agar kami disanggupkan untuk membagikan firman Tuhan, dan bagi para pemirsa yang mendengarkan acara kami ini akan diberkati dengan limpahnya. Nama Tuhan dimuliakan adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berbunyi, mereka semua makan dari makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita berbicara 1 Korintus pasal yang ke-10, maka konteks di sini adalah Paulus sedang menggunakan sejarah perjalanan bangsa Israel sebagai suatu contoh untuk orang-orang Kristen khususnya yang berada di Korintus untuk memperingatkan mereka tentang bahaya kemurtadan. Ada banyak hal yang dibahas di sana, tetapi paling tidak di bagian awal dia menggunakan bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebagai suatu peringatan kepada kita yang hidup di zaman sekarang bahkan. Dalam sejarah bangsa Israel, kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Paulus di sini, maka mereka diberikan Tuhan 5 hak istimewa. Yang pertama, mereka berada di bawah perlindungan awan. Ini sedang berbicara tentang tuntunan dan perlindungan Allah yang juga nyata di dalam Ulangan pasal 1 ayat 33. Kemudian sejarah mereka ketika mereka diizinkan Tuhan melintasi laut dengan selamat. Artinya berbicara tentang pertunjukan mujizat Allah yang membawa kelepasan kepada bangsa yang dahulu diperbudak di tanah Mesir. Kemudian semua mereka, kata Paulus, dibaptis dalam awan dan laut. Artinya mereka benar-benar ada di dalam otoritas Allah. Dan mereka dijaga sebagai biji matanya sendiri melalui hambanya Musa. Keluaran 14 ayat 31. Kemudian mereka makan makanan rohani yang sama. Dan juga minum minuman rohani yang sama, kata Paulus. Artinya ada pemeliharaan Tuhan di sini. Nah, kita tidak akan berfokus kepada 3 yang atas, tetapi kepada 2 hak istimewa orang Israel yang paling bawah yang saya sebutkan terakhir. Bahwa mereka makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Apa yang dimaksud kalau begitu dengan makanan dan minuman rohani dalam ayat inti kita pada saat ini? Mana yang diberikan Tuhan yang diceritakan di dalam Keluaran pasal yang ke-16 itu dapat dipertanyakan, apakah ini makanan yang asli atau bukan? Sebab Paulus menggunakan kata rohani. Kenyataannya bangsa Israel selama 40 tahun mengembara di padang belantara, Tuhan memelihara kelangsungan hidup mereka dengan makanan utama, yaitu roti yang turun dari sorga, yang mereka sebut mana. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan air yang disediakan pada waktu mereka tidak memiliki air di padang gurun. Di dalam Keluaran pasal 17, Bilangan pasal yang ke-20, mereka betul-betul tidak punya air, dan Tuhan dengan cara yang ajaib menyediakan minuman untuk memuaskan dahaga mereka. Dengan demikian ditulis di dalam Nehemia pasal 9 ayat 15 bagian A. Alkitab mengatakan bahwa telah kau berikan kepada mereka makanan mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar. Jadi ini berbicara tentang
makanan, benar-benar makanan ya, literal, untuk menghilangkan rasa lapar. Dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Jadi, makanan dan minuman yang orang Israel makan dan minum dalam perjalanan sejarah mereka adalah betul-betul makanan dan juga betul-betul minuman untuk memberikan kepada mereka rasa kenyang terhadap rasa lapar dan memuaskan dahaga mereka pada waktu mereka haus. Tetapi di sini di ayat inti kita menggunakan makanan dan minuman rohani. Apa artinya? Seorang komentator Alkitab mengatakan bahwa penggunaan kata rohani di sini adalah untuk menyediakan cara kita berpikir bagaimana itu tersedia bagi bangsa Israel. Makanan dan minuman ini disebut rohani dalam ayat inti kita untuk menekankan bahwa semuanya makanan dan minuman itu tersedia secara supernatural. Artinya di luar batas kesanggupan manusia. Kalau kita melihat sejarah perjalanan mereka di saat itu, mereka berkata kami lapar, haus. Bagaimana Tuhan menyediakan di tempat yang memang tidak ada akses untuk mendapatkan makanan? Hanya bisa datang makanan dan minuman itu secara supernatural. Dan hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Bahkan ayat ini katakan, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan, Tuhan mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah. Kemudian cara Tuhan menyediakan air. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Mazmur 78 ayat 15 dan 16. Jadi kita boleh mengerti bahwa apa yang dituliskan Paulus dalam ayat inti. Makanan dan minuman rohani bukanlah karena itu bukan makanan yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana itu tersedia bagi orang Israel. Tersedia oleh karena mujizat dan tangan Tuhan yang ajaib. Lantas apa maknanya bagi kita sekarang? Makanan dan minuman yang orang Israel makan dan minum ini diberikan langsung oleh Allah kepada mereka untuk memberikan bukti yang kuat bahwa mereka itu dikasihi oleh Allah. Tuhan memelihara kelangsungan hidup mereka. Mereka diperhatikan, dilindungi oleh Allah. Di tempat di mana bangsa Israel berada pada waktu itu, kelangsungan hidup mereka hanyalah bergantung kepada penyediaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan mereka bermegah pada waktu itu. Semuanya disediakan Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan implikasinya bagi kita. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 32. Akulah roti hidup. Dan kalau kita makan dari roti hidup Tuhan Yesus itu, yang kemudian di dalam peringatan perjamuan kita peringati tubuhnya sudah dipecah-pecah untuk keselamatan kita, maka kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Artinya, keselamatan, kelangsungan hidup orang Kristen di dunia yang kekal hanya bisa didapatkan melalui apa yang dipersiapkan Allah dengan pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Saya pikir ayat inti ini boleh menjadi landasan untuk kita boleh mendiskusikan hal-hal lain dari pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, terima kasih. Kemudian kalau kita lihat ayat inti kita juga di sana ada ekspresi bahwa batu karang rohani itu mengikuti bangsa Israel, dan Paulus memberikan komentar di sana batu karang itu ialah Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat di sini batu karang ini batu karang yang mana. Ya, tadi sudah dibahas bahwa batu karang ini adalah cerita ketika bangsa ini ada di Meribah, ditulis dalam Ulangan pasal 20, dan mereka bersungut karena tidak ada air. Lalu kemudian kita tahu ceritanya Musa memukul batu karang itu, kemudian keluar air dari dalam batu itu. Nah, di sini ada ekspresi batu karang itu mengikuti mereka, mengikuti bangsa Israel. Bagaimana kita memahami ekspresi ini? Ada banyak komentator yang mengatakan bahwa Paulus pada saat dia menuliskan kata-kata ini, dia sementara mengutip dari tradisi Yahudi yang percaya bahwa batu karang itu yang dipukul oleh Musa itu dibawa oleh bangsa ini. Memang dibawa dalam perjalanan mereka sepanjang waktu di padang gurun. Dan itu benar kalau kita cross-check dengan tulisan-tulisan yang tertulis di dalam Tosefta. Ini adalah kumpulan traktat dan juga komentar-komentar hukum-hukum Yahudi. Mereka melihat bahwa mereka percaya bahwa batu karang ini dibawa oleh
bangsa ini ketika perjalanan mereka di padang gurun, dan batu ini ditaruh selalu ada di depan pintu kemah suci atau Ka'bah. Dan mereka percaya batu karang ini memiliki lubang-lubang yang sama seperti botol, dan dari situ mengalir air-air yang dapat memuaskan dahaga mereka. Tetapi apakah benar demikian? Nah, kalau kita baca di dalam komentar Roh Nubuat, di sana Ellen G. White mengatakan bahwa dari batu karang di Horeb pertama kali mengalir aliran hidup yang menyegarkan Israel di padang pasir. Selama pengembaraan mereka, dimanapun ada kebutuhan, mereka diberi air oleh mujizat belas kasihan Tuhan. Namun, air tidak terus mengalir di Horeb. Dimanapun dalam perjalanan mereka menginginkan air, di sana ada celah-celah batu, dan itu menyembur keluar di samping perkemahan mereka. Jadi menurut komentar Ellen G. White, bahwa batu itu sebenarnya tidak dibawa-bawa, tapi di mana saja mereka berkemah, kalau di situ ada batu, maka di situ akan memancar keluar air. Jadi batu yang pertama tidak lagi mengeluarkan air, tapi di mana saja bangsa ini berkemah, maka batu-batu yang ada di sekitar mereka itu akan mengeluarkan air. Lalu kemudian Paulus memberikan komentar bahwa batu karang itu ialah Kristus. Kenapa sampai Paulus mengatakan itu? Kembali lagi Ellen G. White memberikan komentar, ada 3 alasan kenapa batu karang itu adalah Kristus. Yang pertama, batu karang itu dipukul karena pemberontakan Israel, demikian juga Yesus dipakukan oleh karena pelanggaran kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa batu karang itu adalah Yesus? Batu karang itu mengeluarkan air yang menyejukkan dahaga. Yesus memberikan mata air keselamatan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, batu itu hanya dipukul sekali, tapi memberikan air sepanjang perjalanan bangsa ini. Yesus juga hanya mati 1 kali untuk dosa manusia sepanjang sejarah. Dari sini kita bisa melihat alasan kenapa batu karang itu adalah Yesus. Nah, cerita batu karang ini adalah Yesus, atau cerita batu karang ini yang dipukul Musa mengeluarkan air ini, ternyata di kemudian hari dijadikan satu hari peringatan atau perayaan di kalangan bangsa Yahudi. Dan semasa hidup Yesus, ketika dia ada di dunia, dia pernah menghadiri perayaan ini. Dan perayaan itu dituliskan di dalam Yohanes pasal 7. Ketika Yesus hadir dalam perayaan itu, dia pernah memberikan kata-kata ini yang kita bisa baca di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi demikian, jadi kita dapat melihat di sini juga Yesus memberikan konfirmasi bahwa batu itu adalah dirinya sendiri. Ya, di dalam sejarah perjalanan orang Israel ada satu pengalaman yang menjadi sebuah diskusi yang menarik, oleh karena pemimpin mereka Musa pada akhirnya oleh karena pemberontakan dari bangsa ini pernah bermohon kepada Allah agar kiranya bangsa ini diampuni dan sekiranya mungkin memilih namanya dihapuskan dari kitab yang dicatat oleh Tuhan. Dan itu kita bisa baca dalam Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang," dia katakan, "kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak," Musa katakan, "hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Musa memilih namanya untuk dihapuskan dari kitab itu? Ada sebuah studi tentang Alkitab yang disebut melihat Kristus di dalam Perjanjian Lama. Dan kita bisa lihat bahwa Kristus itu seringkali disimbolkan, dilambangkan baik oleh peristiwa atau objek, bahkan juga tokoh di dalam Alkitab. Dan Musa di sini, dalam peristiwa ini, dia itu adalah a type of Christ. Tindakan Musa ini sebenarnya adalah simbol
tentang apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di masa yang akan datang. Mari kita lihat paralelnya. Musa itu sementara berada bersama Allah di Gunung Kudus, ya. Lalu kemudian orang Israel di bawah sementara memberontak menyembah ilah anak lembu emas, dan ini adalah juru selamat yang palsu. Oleh karena di Keluaran 32 ayat yang ke-8 mengatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dan oleh karena keberdosaan mereka ini, Musa diutus turun ke bawah, melihat keadaan mereka, menyadarkan dan mengingatkan kembali kepada mereka tentang betapa mengerikannya dosa mereka. Ya. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah." Itu yang dilakukan oleh Musa. Lalu Musa dapati mereka memberontak, dan Musa menjadi pengantara bagi umatnya. Dia minta supaya murka Allah tidak dijatuhkan atas umatnya. Keesokan harinya, ayat 20 katakan, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Ada kata mengadakan pendamaian. Musa rela menjadi pengganti, atau kita katakan substitutionary atonement, ya, bagi bangsa ini. Tetapi permohonan Musa yang satu ini tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Allah menerima permohonan Musa untuk pengampunan, tetapi bukan sebagai substitutionary atonement. Lalu kemudian kita lihat Musa akhirnya menjalankan penghakiman bagi mereka yang tidak mau memilih berdiri bersama-sama dengan Allah. Kalau kita baca tadi, bukankah ini menggambarkan antara kita manusia yang memberontak, Yesus yang turun dari sorga, lalu kemudian dia datang membawa hukum. Yesus itu adalah hukum yang menjadi daging. Sebagaimana Musa itu datang dengan membawa hukum itu dan menyadarkan umat tentang keberdosaan mereka, demikian juga Yesus, pemberitaan tentang pertobatan, sama persis. Lalu kemudian ketika Musa menawarkan diri menjadi substitutionary atonement, menjadi korban pengganti, Yesus juga menjadi korban pengganti. Tetapi ada beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah pengantaran Musa itu sifatnya hanya sementara dan lokal. Hanya pada orang Israel pada waktu itu dan hanya pada saat itu saja. Sementara pengantaran Kristus itu universal dan dampaknya itu kekal. Bukan hanya pada waktu itu saja. Lalu, Musa sebagai pengantara dia juga sudah berbuat dosa. Ya. Sementara pengantaran Kristus itu tidak bercacat dan dia sempurna. Lalu perbedaan yang berikut. Oleh karena keberdosaannya, Musa tidak bisa menjadi tebusan bagi umatnya. Tapi Kristus, oleh karena kesempurnaannya, dia bisa. Musa dilepaskan dari murka Allah, tetapi Yesus tidak. Yesus menjadi korban, menerima murka Allah oleh karena dosa manusia. Itu perbedaannya. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Jadi, ini bukan hanya sekedar sebuah sejarah, bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi ini adalah sebuah preview ya tentang juru selamat yang akan datang dan pekerjaannya yang menjadi pengantara dan bahkan juga yang menjadi pengganti untuk menyelamatkan umatnya. Itulah betapa signifikannya sikap Musa sebagai the type of Christ atau simbol dari pekerjaan Kristus di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pendeta. Dalam penjelasan yang sudah disampaikan tadi bahwa Musa meminta agar namanya diambil atau dihapuskan dari buku atau catatan yang dimiliki oleh Tuhan. Alkitab menyebutkan ada beberapa buku catatan yang dimiliki oleh Tuhan atau buku catatan yang ada di surga. Yang pertama hanya disebutkan sebagai buku catatan, itu kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur 87 ayat 6. Yang kedua disebutkan buku kehidupan, Wahyu 20 ayat 12. Kemudian di dalam Maliaki 3 ayat 16 disebutkan ada buku atau kitab
peringatan. Dan yang terakhir disebutkan adalah buku tentang apa yang manusia kerjakan atau yang dibuat oleh manusia. Ada catatannya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Nah, Ellen G. White rupanya membuat catatan ini menjadi lebih singkat, atau kalau tadi ada 4, di dalam tulisan Ellen White khususnya di dalam buku The Great Controversy halaman 481 dan 482 menyebutkan ada 3 jenis buku di sana. Buku atau kitab yang pertama yaitu kitab kehidupan, yang kedua adalah kitab peringatan, kemudian yang ketiga adalah kitab catatan dosa manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang catatan dosa, itu berarti ada konsekuensi kematian di sana. Sehingga barangkali ini yang sering kali kita dengar, buku itu disebut dengan buku kematian. Jadi mungkin sebagai pembanding dengan buku kehidupan, kemudian ada kitab peringatan, lalu ada kitab kematian. Tapi Ellen G. White menyebutkannya sebagai kitab catatan mengenai dosa, ya, kitab catatan dosa manusia. Nah, kita fokus kepada kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini dikenal juga dengan nama Kitabmu di dalam Keluaran 32 ayat 32, kemudian di dalam Wahyu 21 ayat 27 lebih spesifik kepada kitab anak domba. Dan di dalam Nubuatan Daniel itu hanya disebutkan sebagai bentuk singular, yaitu kitab. Apa isi dari kitab ini? Isi dari kitab ini adalah nama dari mereka yang adalah merupakan milik Tuhan. Isi dari kitab ini disebutkan di dalam referensi kitab yang lain. Nama ini adalah, kitab ini berisi nama dari orang-orang yang benar. Lalu nama dari warga Yerusalem yang baru. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 23 menyebutkan bahwa kitab ini berisi nama anak-anak sulung yang terdaftar di surga. Dapat kita simpulkan bahwa kitab ini mencatat, kitab kehidupan mencatat tentang nama-nama orang yang diselamatkan, yang akan mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya saya mau memberikan apel, panggilan ini kepada kita semua. Biarlah kita memastikan bahwa nama kita tertulis di dalam kitab ini. Karena kalau nama kita tertulis dalam kitab ini, kita akan memiliki jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya terkesan dengan kisah dari Musa. Kalau kita mempelajari pelajaran nubuatan bahwa akan ada penghakiman, sesudah penghakiman nama kita dipanggil, kemudian kita akan diadili apakah kita berhak untuk mendapatkan keselamatan atau tidak. Lalu kemudian nama kita akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Nah, Musa itu hidup jauh sekali dari masa penghakiman itu. Tetapi dia yakin bahwa namanya ketika dipanggil sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana dengan kita yang sudah hidup dekat dengan kedatangan Tuhan? Biarlah kita memiliki kepastian. Jangan ada keraguan. Nanti sebentar kita akan belajar bagaimana karena keraguan dari orang Israel, akhirnya mereka tidak berani untuk melangkahkan kaki mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Jangan ada keraguan. Pastikan bahwa nama kita tertulis dalam kitab anak domba Allah atau kitab kehidupan. Dan bagaimana caranya? Yaitu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu bukan usaha kita, tetapi oleh karena jasa Yesus Kristus. Lalu kita menyerahkan hidup kita kepadanya, meninggalkan kehidupan dosa, maka nama kita akan dipastikan ada di sana. Dan kita jangan ragu, ketika kita sudah menerima Yesus, biarlah kita hidup tetap setia kepadanya, berpegang teguh pada janjinya, bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga, oleh karena nama kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan, buku anak domba Allah. Baik, terima kasih Pendeta Jerry Jacobs. Nah, kalau kita melihat kembali pidato Musa yang mula-mula di dalam Ulangan pasal 1, ayat yang ke-9 dia katakan, "Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu.
Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Artinya ada penambahan jumlah dari jamaah atau umat Israel pada waktu itu. Dan Musa katakan dia tidak mampu untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran hari Selasa menuliskan kata kahal yang digunakan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 31 ayat 30 yang merujuk kepada seluruh jemaah. Dan kata ini memiliki korelasi yang kuat dengan kata gereja yang digunakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, eklesia. Mengapa penting ada organisasi? Organisasi ini penting oleh karena semakin bertambahnya umat, maka semakin kompleks keperluan gereja atau kumpulan umat itu. Dan kemudian perlu diorganisasi untuk supaya ada keteraturan di dalam menjalankan misi dan program-program dari kumpulan umat itu. Dan dari sejarah bangsa Israel inilah Musa menggunakan satu sistem yang lebih teratur untuk mengatur bangsa yang banyak itu. Nah, kalau saya mau bagikan beberapa bentuk organisasi, yang pertama adalah organisasi yang terpusat. Organisasi yang jenis ini memiliki kelebihan bahwa ada satu rantai perintah. Tetapi kelemahannya ini bersifat mengontrol dan represif, dan bisa jadi pemimpinnya bersifat diktator dan tidak pernah bisa merasa salah. Kemudian yang kedua, non-organization atau laissez-faire. Organisasi ini memiliki fleksibilitas, namun kekurangannya adalah bisa terjadi miskomunikasi di sana, bisa jadi hubungan satu dengan yang lain tidak begitu baik, oleh karena merasa terlalu bebas, ada tumpang tindih usaha untuk melakukan misi, dan kemudian ada penyia-nyiaan sumber daya di sana. Karena bisa jadi karunia-karunia rohani itu tidak diatur dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan untuk kemajuan gereja. Dan yang terakhir, jenis organisasi partisipatif yang digunakan juga oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan dalam sejarah Gereja Masih Advent Hari ke-7, Nyonya White menuliskan perlu untuk dibuat organisasi gereja untuk menolong gereja menggunakan banyak karunia rohani dari umat untuk menjalankan misi gereja. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa sistem dan keteraturan dimanifestasikan dalam semua pekerjaan Allah di seluruh alam semesta. Di dalam Testimonies to Minister halaman 26. Kemudian para malaikat bekerja dengan harmonis, dan di dalam kesempurnaan keteraturan ini menunjukkan bagaimana mereka itu bekerja. Kemudian di dalam buku yang sama dia katakan bahwa keteraturan adalah hukum surga yang juga harus diaplikasikan di dalam dunia ini, termasuk gerejanya. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, karena Allah adalah Allah yang sopan dan teratur. Dan kemudian kalau tidak ada organisasi, tantangannya adalah akan terjadi kebingungan yang besar. Siapa yang harus diikuti kalau tidak ada organisasi? Kemudian pekerjaan Tuhan itu akan bisa jadi mandek atau terhalang. Dan yang berikut, tidak ada dukungan bagi para minister, orang-orang yang bekerja rela bekerja bagi Tuhan. Dan itu dialami oleh gereja kita pada waktu sejarah. Mereka akan semakin bertambah banyak, semakin banyak yang mau menerima panggilan pelayanan, dan terhalang oleh karena tidak ada sistem organisasi. Dan organisasi dibentuk oleh karena banyak membantu gereja melakukan tugas-tugas pelayanan serta program-program gereja. Bahkan Nyonya White tuliskan, sampai di akhir zaman pun organisasi masih diperlukan untuk menolong gereja menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada gereja. Seperti Musa dalam perjalanan sejarah membuat sistem yang teratur untuk mengatur orang Israel yang begitu banyak. Demikian pula gereja. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat sekolah sahabat kita, terutama di dalam pelajaran hari Kamis, di situ disinggung satu isu yang sangat menarik perhatian orang Kristen, yaitu bagaimana kita memahami kasih Allah, tetapi bagaimana kita melihat perintah Allah untuk membunuh bangsa Kanaan ini. Bagaimana kita memahami kasih Allah dalam konteks genosida di dalam Alkitab. Nah, ada beberapa ayat yang memang sangat-sangat membuat orang Kristen itu bertanya-tanya, kenapa sampai ini tertulis di dalam Alkitab?
Ya, seperti contohnya Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Jadi semuanya dibantai ya. Lalu yang kedua, Ulangan 7 ayat 16, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah engkau merasa sayang kepada mereka ya. Jadi bagaimana kita memahami kasih Tuhan ketika membaca ayat-ayat seperti ini? Nah, saat ini saya akan bagikan ada 4 fakta yang boleh kita lihat untuk memahami akan pertanyaan ini. Fakta yang pertama, secara singkat saja, yang pertama yaitu perang ini atau perang yang diadakan oleh bangsa Israel di tanah Kanaan itu hanya ditujukan kepada 7 suku saja. Ingat ya, hanya untuk 7 suku saja. Kenapa informasi ini sangat penting? Karena sebentar kita akan lihat. Nah, 7 suku ini yang dicatatkan di dalam Kejadian 15, Keluaran 3, 33, 34, Ulangan 20, Yosua pasal 3 ini selalu diulangi. 7 suku itu terus sepanjang 7 kali di dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua suku di dalam tanah Kanaan itu akan dibantai. Kalau kita melihat daftar di dalam Kejadian pasal 10, itu ada 11 suku yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Dan juga ada komentar dari para arkeologi, mereka mendapati bahwa ada banyak etnis dan suku yang ada di dalam tanah ini. Jadi poin pertama kita lihat di sini bahwa perang ini atau genosida ini sebenarnya bukan genosida, tetapi semakin kita belajar kita akan memahami pembantaian yang terjadi di sana itu hanya khusus bagi 7 suku yang sudah dikatakan, disebutkan di dalam Alkitab itu berabad-abad lamanya sebelum peristiwa di dalam Kitab Yosua. Kemudian yang kedua, kenapa 7 suku ini yang selalu di-mention, disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 7 kali? Oleh karena itu berhubungan dengan moralitas suku-suku ini. Kalau kita baca Ulangan pasal 18, Imamat pasal 18, di sana ada daftar dari kejahatan-kejahatan bangsa ini. Mulai dari dosa seksual, mereka berhubungan antara adik dan kakak bersaudara, orang tua dan anak, ya, sesama jenis. Lalu juga ada dosa sihir di sana dan juga ada pengorbanan anak, ya. Sangat keji dan sangat-sangat dahsyat dosa mereka. Oleh karena alasan inilah maka Tuhan memberikan perintah untuk menghukum mereka dengan pembantaian. Lalu yang ketiga, fakta yang ketiga adalah agar orang Israel itu tidak terkontaminasi. Ulangan pasal 20 di sana itu diberikan alasan kenapa mereka ini harus disingkirkan. Karena kalau tidak disingkirkan maka itu akan membawa dampak. Bangsa ini akan terkontaminasi. Dan itu betul. Kalau kita lihat sejarah, tidak semua yang mereka bunuh. Dan di kemudian hari maka pengaruh-pengaruh buruk ini akhirnya menjadi bagian dari bangsa Israel yang akhirnya mereka harus dihukum di kemudian hari. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah agenda penghakiman Allah. Ya, agenda penghakiman Allah. Tadi kita sudah lihat daftar ini sudah diberikan sejak Kejadian 15. Itu berarti sekitar 400 sampai 500 tahun yang lalu sebelum pembantaian itu terjadi. Dan Bible Commentary kita di dalam jilid 2 halaman 159 mengatakan bahwa orang Kanaan telah mencapai batas masa percobaan mereka. Pada saat seperti itu Tuhan harus bertindak agar sesuai dengan karakternya yang mencakup keadilan dan juga belas kasihan. Oleh karena itu meskipun fokus utama dari penaklukan Kanaan adalah masalah tanah perjanjian, penghancuran ini jelas menyiratkan penghakiman Tuhan atas kejahatan orang Kanaan. Lalu kemudian di halaman yang ke-198 di sana dikatakan, dalam kesabaran Tuhan memberikan rahmat berabad-abad kepada orang Kanaan untuk bertobat. Namun mereka menjawab kasih karunia-Nya dengan kejahatan dan kejahatan. Tuhan telah memberi mereka kesempatan yang memadai untuk bertobat, sama seperti yang Dia berikan kepada setiap orang di dunia ini. Ada pertanyaan juga yang muncul. Kenapa mereka harus dibantai? Apakah sudah ada amaran yang diberikan? Apakah sudah ada Injil yang diberikan kepada bangsa ini? Nah, kalau kita buka di dalam Yosua pasal 2, di sana ada cerita tentang Rahab, perempuan di Jericho.
Ya, ayatnya yang ke-10 di situ Rahab memberikan kesaksian, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau. Kapan ini terjadi? Kurang lebih 40 tahun yang lalu. Jadi sebelum bangsa itu tiba di Yeriko, mereka sudah dengar tentang apa yang terjadi kepada bangsa ini, dan itu menjadi peringatan, amaran kepada mereka, sehingga ini pengakuan dari Rahab ayat yang ke-11. Ketika kami mendengarkan itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Ini pengakuannya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi bangsa ini sudah diberikan amaran dan mereka sudah tahu siapa yang akan mereka hadapi. Nah, Tuhan itu adalah kasih, ya. Dia memberikan kesempatan itu kepada setiap orang. Cerita tentang Rahab itu memberikan banyak makna kepada kita bahwa tidak semua dia benci. Dia mengasihi orang berdosa. Ada Rahab di dalam kitab Yosua, kemudian Gibeon yang diberikan kesempatan untuk hidup, dan juga cerita tentang Ninewe, ya. Ketika mereka bertobat, Tuhan menerima mereka kembali. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 45 dikatakan, Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan mengasihi semua manusia. Dia memberkati, dia memberikan hujan matahari bagi mereka yang berdosa maupun mereka juga yang benar. Terima kasih pendeta. Kalau tadi kita sudah melihat penjelasan yang mana seolah-olah bangsa Israel melakukan genocide, tetapi tidak demikian. Kali ini peristiwa yang sangat tragis terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka berada di Kades Barnea. Tinggal 2 hari lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi mereka menolak akan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka harus mengembara lagi selama 40 tahun dan keturunan yang di atas umur 20 tahun harus musnah di dalam pengembaraan 40 tahun itu. Mereka menolak pekabaran Kaleb dan Yosua yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka kemenangan dan mereka akan menduduki tanah Kanaan. Saya pernah membaca sebuah artikel yang memberikan comparison, perbandingan antara pengalaman dari bangsa Israel yang ada di Kades Barnea dengan pengalaman umat Masihat Tuhan hari ke-7 di tahun 1888. Di mana ada satu statement yang diambil dari General Conference Bulletin di tahun 1892 yang berbunyi seperti ini. Saya juga melihat bahwa jika Anda menerima pesan dari 2 orang yang telah membawakan pekabaran tentang pembenaran oleh iman, yaitu E.T. Jones dan Wegener, maka dikatakan kita dapat berada di kerajaan atau tanah perjanjian surgawi 2 tahun sejak tanggal itu. Tetapi sekarang kita harus kembali ke padang gurun dan tinggal di sana selama 40 tahun. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau memang benar ada statement yang disebutkan, ini adalah statement dari Ellen G. White, bahwa sesudah peristiwa 1888, 40 tahun kemudian kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga, maka ini adalah merupakan satu nubuatan yang tidak benar. Nah, sekarang kita akan lihat. Saya coba untuk mencari dan saya menemukan jawaban dari Ellen G. White Estate pada tanggal 2 April 1958 yang mengatakan sebagai berikut sehubungan dengan statement tadi, bahwa tidak ditemukan pernyataan ataupun cetakan yang menyatakan tentang hal tadi, bahwa Ellen G. White mengatakan peristiwa di 1888 itu adalah Kades Barnea dari organisasi gereja Masihat hari ke-7. Nah, kalau begitu, apa pelajaran yang kita bisa ambil sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman yang sudah berada dekat dengan kedatangan Tuhan? Yang pertama, bahwa realitas penghakiman Allah itu serius. Tuhan mengampuni orang Israel, Dia Allah yang Maha Kasih, tetapi Dia tidak menghapus konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Kita sering menemukan hal ini di dalam cerita Alkitab.
bagaimana Musa yang memukul batu bukan satu kali atau menunjuk, tetapi dia memukulnya beberapa kali sehingga tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya dan dia tidak diizinkan untuk masuk dalam tanah Kanaan. Kemudian Daud dan Batsheba. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa lainnya bahwa Tuhan mengampuni dosa mereka, tetapi konsekuensi dari perbuatan mereka, mereka harus menerimanya. Nah, ada fakta menarik di sini, Pendeta Widodo. Ada sekitar 1,2 juta orang Israel yang berusia di atas 20 tahun yang meninggal di padang pasir selama kurun waktu 40 tahun. Itu berarti di dalam 1 tahun ada 30.000 orang yang mati. Kalau kita membagi jumlah ini, maka dalam sehari ada 82 orang yang meninggal. Itu berarti dalam waktu siang hari yang kurang lebih 6 atau 7 jam itu, mereka harus mengadakan pemakaman untuk 7 orang. Dalam 1 jam mereka harus melakukan pemakaman kepada 7 orang. Dan ini adalah satu fakta yang mengerikan. Bayangkan saja jika kita sebagai pendeta lalu harus menghadapi pemakaman dalam 1 jam 7 orang. Seringkali kita tidak memikirkan tentang hal ini. Tetapi ini menunjukkan bagaimana seriusnya konsekuensi dari pemberontakan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apakah saya menggerutu, mengeluh tentang keadaan yang kita alami, atau pencobaan yang harus kita lalui, atau kesulitan yang menghadang kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Biarlah kita menerimanya dengan penuh berserah kepada Tuhan. Gantinya murmuring, grumbling, mengeluh, menggerutu, dan menentang Tuhan. Yang keempat, apakah saya memiliki iman bahwa Tuhan dapat membantu saya dalam keadaan apapun, untuk mana Dia sudah memanggil saya di dalam tugas dan tanggung jawab yang harus saya jalani. Saya percaya kita tidak ragu bahwa Tuhan sanggup memimpin kehidupan kita menghadapi setiap tantangan yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir, janji bahwa Tuhan segera akan datang. Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Saya percaya kita tidak akan ragu. Melihat keadaan pandemik yang sedang terjadi ini, kita semakin dikuatkan dan semakin merindukan untuk Yesus segera datang. Walaupun kita tahu kita harus menjalani masa kepicikan Yakub, tetapi kita harus tetap setia, beriman teguh kepada Tuhan. Maka kita akan mendapati, memperoleh janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Demikian, Pendeta. Kalau kita belajar pengalaman bangsa Israel, ketika Tuhan mengatakan bahwa waktu pengembaraan itu 40 tahun, kitab Ulangan bersaksi bahwa itu benar-benar terjadi setelah 40 tahun. Dan kalau kita bandingkan ini dengan perjalanan dari orang Israel rohani, mereka yang mempelajari dan menafsirkan nubuatan 2300 petang dan pagi, maka Tuhan itu selalu sesuai dengan jadwalnya. Kira-kira demikian. Nah, sebenarnya nubuatan itu untuk menyatakan apa? Saya melihat di sini bahwa nubuatan itu menyatakan 2 hal. Nubuatan itu menyatakan siapa Allah, dan yang kedua, nubuatan itu menyatakan kasihnya kepada umatnya. Ya, kasihnya kepada umatnya. Seringkali kita berpikir bahwa nubuatan itu untuk membuka mata orang yang ada di luar sana. Ternyata tidak. Nubuatan itu untuk meyakinkan umatnya yang setia bahwa Dia tetap mengendalikan. Amen. Kalau kita baca Yesaya 46 ayatnya yang ke-9, di ayat ini Allah Alkitab membanggakan dirinya. Kalau kita baca, dia katakan begini: ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Lalu kita bertanya, dalam hal apa Allahnya Alkitab membanggakan diri, mengatakan bahwa Dialah Allah dan tidak ada yang seperti Dia? Ayat 10 dia jelaskan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana,
yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi, Allahnya Alkitab membanggakan diri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang seperti dia, yaitu dalam hal dia bisa memberitahukan peristiwa sejak dari purbakala sampai masa depan, dan itu semuanya harus terjadi tepat seperti apa yang dia nubuatkan. Kita pakai kata istilah nubuatkan. Nah, itulah kira-kira mengapa ada nubuatan dan mengapa ada penggenapan. Supaya menyatakan bahwa siapa dia. Dia adalah Allah yang mengontrol waktu, ya, dia berkuasa atas waktu. Lalu kemudian dia juga yang mengendalikan segala sesuatu. Kerajaan melawan kerajaan, raja bangkit dan raja yang tumbang. Dia yang mengendalikan semuanya di dalam kendalinya. Lalu yang berikut, apa tujuan daripada nubuatan yang dipenuhi itu? Kalau kita kembali ke cerita tentang Daniel, ya, dan kemudian saya akan bandingkan dengan pengalaman umat Advent di tahun 1800-an. Raja memperoleh sebuah mimpi, lalu kemudian semua orang bijaksana diminta untuk menafsirkan mimpi itu. Tidak ada yang bisa. Lalu kemudian raja menjadi marah dan dia akan mengeksekusi mati semua orang bijaksana, termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya. Pada waktu ini menjadi headline news, tiba-tiba Tuhan memunculkan Daniel untuk memberitahukan bahwa di Babel masih ada umatnya. Bahwa dia masih memiliki umat yang dia kasihi di Babel, dan kepada siapa yang dia beritahukan makna mimpi itu, dialah umatnya yang ada di Babel. Yaitu siapa? Daniel dan sahabat-sahabatnya. Nah, kalau saya mau bandingkan ini dengan pengalaman dari umat Advent. Setelah pecah reformasi, ada begitu banyak gereja, dan semua gereja ini mengklaim bahwa mereka itu memiliki kebenaran yang sejati. Mereka adalah umat Allah yang benar. Nah, pertanyaan, bagaimana cara Allah menyatakan yang mana umatnya yang sejati? Caranya adalah ketika tahun 1830-an ada seorang yang bernama William Miller. Dia mempelajari Alkitab, tetapi lebih khusus dia mendalami kitab Daniel tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Dari hasil penyelidikannya dia mendapati bahwa Yesus akan datang pada tanggal 23 Oktober 1844. Hari itu tiba, mereka kecewa karena ternyata perhitungan mereka benar, tetapi peristiwa yang diramalkan itu apa? Salah. Nah, dari kesalahan ini mereka menemukan bahwa sebenarnya Yesus tidak memulihkan dunia ini, tetapi yang dipulihkan adalah bait suci di sorga, yaitu yang menandakan dimulaikan masa penghakiman, adalah satu tahap akhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu kemudian dari kumpulan yang kecewa ini, mereka kemudian menjadi sebuah pergerakan. Mereka kemudian menjadi cikal bakal apa yang kita sebut gereja Masehi Advent hari ke-7. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan melalui penafsiran nubuatan yang benar bahwa di antara semua yang mengklaim bahwa mereka adalah gereja yang benar, Tuhan masih memiliki umatnya. Dan siapa mereka? Yaitu kepada mereka, sama seperti Daniel, yang diberikan hikmat untuk menafsirkan nubuatan itu secara benar. Jadi saudara-saudaraku, bagi kita umat-umat Tuhan, nubuatan itu penting. Oleh karena itu menentukan identitas kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, dan juga misi kita untuk memberikan pekabaran kepada dunia bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Saya pikir inilah semua pelajaran tentang sejarah, ya, yang sudah disampaikan oleh Musa, dan kiranya ini boleh menolong kita semua untuk bertumbuh di dalam pengetahuan rohani. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena pada saat ini kami boleh belajar, berdiskusi, menyampaikan pikiran-pikiran kami berdasarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, pengalaman dari bangsa Israel, kami belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Kami percaya kami adalah umat yang dinubuatkan, kami punya identitas, dan juga kami memiliki sebuah misi. Ya. Kiranya Tuhan, oleh pertolongan-Mu, kami tidak akan berputar berlama-lama di atas dunia ini. Ya, Tuhan. Oleh pertolongan dan kuasa-Mu, kami dapat menyelesaikan misi ini. Dan Tuhan segera datang. Kami berpindah dari dunia yang gelap, penuh dosa dan penderitaan ini, kepada Kanaan sorgawi, kerajaan sorga,
yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk berkat diskusi pada saat ini, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.